Wa huwa fil asli amrun bil ma'ruf. Pertanyaannya, waktu kita bilang rame, ada orang berisik di masjid, kemudian kita bilang, diam. Itu apa namanya? Amar ma'ruf kan? Itu namanya amar ma'ruf. Wajib. Ya. Wajib. Banyak orang bilang begitu, nggak apa-apa, anak kirim aja ke masjid, biar kenal sama masjid. Akrobat anak yang nempel di tembok-tembok kemana-mana. Ya. Sudah kemana-mana, kemudian orang yang tua-tua nggak khusyuk lagi, berisik suaranya. Nggak apa-apa, latih anak biar kenal masjid. Latih itu kalau sudah dikenalkan dulu. Ya nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh mengganggu kehusyuan orang tua ini. Ya, nah harusnya begitu. Maka memerintahkan diam, berarti hukumnya apa? Itu disebut amar ma'ruf. Wajib kita diam. Ya. Masalah Al-Quran itu, kalau di tempat saya itu ada setiap habis subuh baca Quran pakai pengeras suara keluar. Sedangkan waktu subuh habis subuh itu kan orang banyak yang pada warawiri, pada keluar-keluaran itu gimana itu kan kita, kalau kita agak dengar itu dosa. Apakah kita ikut banyakkan dosanya tiap pagi itu dibanding sama yang baca Quran? Ya. Cukup dibaca itu pakai suara dalam aja gitu ya. Jangan di luar kalau memang itu mubasyir. Kalau langsung, karena kalau langsung dia ada perintah itu. Wa idza quri'al Qur'an, dari ayat yang jelas. Ya Qur'an fastami'u, diam. Fastami'u lahu wa'an, situ dengarkan dan diam. Itu perintahnya. Enggak boleh ngomong berarti. Itu kalau langsung. Tapi kalau dia mau dengerin, saya mau baca ini, baca Quran, ya udah jangan pakai suara di luar. Kalau mau dikasih saran, kalau dia mau terus ya repot juga. Ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis-hadis tentang sholat Jumat. Yang kemarin kita baca tentang seorang yang kalau masuk ke masjid diperintahkan untuk sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya, walaupun sekalipun sedang khutbah, kita masuk, kita disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Itu yang contohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menegur sahabat yang duduk, langsung masuk ke masjid, langsung duduk tanpa sholat. Maka Nabi mengingatkan. Itu ya kemarin ya. Ada beberapa kesimpulan daripada hadis tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, qum farka' rak'atain, ya, bangunlah dan sholatlah 2 rakaat. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa bagi orang yang tidak mengerti hukum, ya, bagi orang yang belum mengerti hukumnya, duduk itu tidak membatalkan waktu untuk sholat tahiyatul masjid. Tetapi bagi orang yang mengerti bahwa kalau kita duduk itu terlewatkan waktu fadilahnya tahiyatul masjid, maka dia kalau sudah duduk dan duduknya lama,
itu sudah dikatakan sudah terlewatkan tadi waktu tahiyatul masjid. Salah satunya dengan pendapat banyak para ulama. Kemudian kesimpulannya kemarin sudah kita baca juga bahwa diperbolehkannya gitu ya, datang hari Jumat sedang khotib sedang berkhutbah. Ya, arti kondisi-kondisi tertentu terlambat, jangan istiqomah tuh ya. Sesekali kita terlambat itu tidak membatalkan sholat Jumat. Jadi walaupun sudah khotib, bahkan kebanyakan masjid begitu, mulai rame itu kalau sudah khutbah, ya. Kalau sudah ada khutbah baru dia meramaikan masjid. Padahal nanti hadis berikutnya ada keutamaan, ya. Kemudian juga diperbolehkannya berbicara ketika khutbah jika diperlukan. Nanti juga akan kita bahas hadisnya, ya. Orang berbicara itu boleh nggak? Kalau penting, sangat penting, boleh, seperti ada berisik, anak-anak berisik apa semua, nah, itu nggak boleh kita diam saja, ya, maka diwajibkan. Ya. Kemudian juga yang ketiga, diperbolehkan juga seseorang mendengarkan omongan orang lain, tadi ya, walaupun itu di dalam khutbah. Kemudian diperintahkannya yang keempat adalah diperintahkan kita untuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf itu diantaranya di sini kalau ada orang yang salah ya kita tegur. Gitu ya. Ada orang salah. Wal irsyad ila al-masalih fi kulli hal, itu diperintahkan untuk memberikan petunjuk dalam segala kondisi. Wajib bagi seorang, tidak boleh orang Islam itu cuek untuk dirinya saja. Orang lain wajib kita, kalau kita mengerti ilmunya, wajib tanasuh, harus saling menasihati. Ya. Juga wajibnya disunnahkannya tahiyatul masjid. Orang kalau masuk masjid disunnahkan. Saya baca karena ini berulang ya, saya baca cepat saja. Juga tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapanpun. Waktu-waktu yang dilarang tidak menjadikan dia dilarang. Kan ada waktu-waktu yang dilarang, tapi untuk tahiyatul masjid tidak. Ya, karena itu termasuk asbab yang mutaqaddim. Ya, sebabnya didahulukan. Kalau sebab mutaakhir, sebabnya yang terakhir, seperti apa contohnya? Sunnah safar. Kalau orang mau bepergian itu disunahkan 2 rakaat. Nah, kalau kita mau sholat sunnah safar di waktu ba'dal asar, setelah kita melakukan sholat asar, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid boleh. Mengapa? Karena sebabnya mutaqaddim. Sebabnya mutaqaddim maksudnya ada sebab dulu. Sebabnya apa? Kita masuk ke masjid, baru disunnahkan. Jadi sebabnya ada duluan. Kalau sebab yang terakhir seperti musafir sebabnya kita sholat sunnah dulu baru kita pergi. Kepergian kita itu ada setelah kita sholat. Beda dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu disunnahkan ketika kita masuk ke masjid. Berarti sebabnya terdahulu. Ya, mutaqaddim nama itu. Kemarin juga sudah kita jelaskan ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah tahiyatul masjid itu tidak gugur fadilahnya dengan duduk, enggak boleh, tapi itu bagi orang-orang yang jahil, orang yang belum mengerti hukum, maka tidak masalah dia duduk, seperti hadis tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qum irka' raka'atain, bangunlah dan salat 2 rakaat. Ya. Kemudian hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubul jum'atain wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulus. Ya. Bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu yaktubu khutbatain. Khutbahnya itu 2 kali.
Ya, khutbah 2 kali. Seperti biasa yang kita lihat itu, khutbah Jumat, ya, khutbatain. Wa huwa qa'imun, dan Rasulullah SAW qaim, berdiri, yafsilu bainahuma bijulus. Kan 2 khutbah. Bagaimana memisahkan antara 2 khutbah kalau sama-sama berdiri? Nggak mungkin itu. Jadi berdiri. Jadi satu. Makanya dikatakan oleh para ulama, kalau tidak pakai duduk dianggap satu. Maka disediakan kursi biasanya supaya imam duduk. Begitu. Kalau dia duduk itu sebagai fasil, sebagai pemisah antara 2 khutbah itu tadi. Ya. Yakhtubu khutbatain wa huwa qa'im. Rasulullah SAW khutbahnya dalam keadaan berdiri, maka dikatakan di sini oleh kebanyakan madhab wajib khutbah itu berdiri, kecuali tidak ada khotib, nggak ada khotib lagi, kecuali khotibnya sakit, dia harus duduk. Itu pengecualian. Tapi kalau selagi masih bisa ada yang berdiri, maka wajib berdiri khutbah itu tadi. Ya. Wa fi hadzal hadis dalilun ala 3 masail fil khutbah. Di hadis ini ada 3 dalil, ya, 3 masalah terkait khutbah. Nah, karena ini khutbah biar urusan khutbah aja, nanti kita nggak baca banyak-banyak, ya. Pokoknya khutbah ini tadi dalam hadis ini ada 3 masalah. Pertama, istiratul khutbatain li sihhatil jum'ah. Disyaratkannya 2 kali khutbah untuk sahnya sholat Jumat. Jadi harus 2 kali khutbahnya. Ya, seperti yang dilihat oleh para sahabat dan disampaikan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Wa huwa madhhab Syafi'i wal aktsarin. Ya, dan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan kebanyakan mayoritas para ulama. Ya. Adapun pendapat yang lain, itu yang pertama, ya. Yang kedua, istiratul qiyam fihima. Disyaratkannya qiyam. Jadi khutbah itu disyaratkan dari hadis tadi, kan Rasulullah dilihat berdiri kan? Berarti di situ juga ada menjadi syarat khutbahnya Rasulullah SAW itu dalam posisi berdiri. Wala yasihu minal qa'id, tidak sah khutbah itu dalam keadaan duduk. Kalau pengajian nggak apa-apa, ya, pengajian tabligh akbar, apalagi yang mau ngomong sampai 2 jam misalnya begitu, ya duduk aja nggak masalah, ya. Tapi khutbah Jumat makanya disunahkan, diwajibkan berdiri dan ringkas. Khutbah Jumat itu ringkas, nggak boleh panjang-panjang, ya. Boleh ditulis di sini. Di mana? Di mimbar itu ditulis, ya. Jangan lama-lama. Iya. Khutbahnya ringkas, bagus, padat. Yang mau dibahas apa ini? Yakin. Ya udah bahas dalil-dalil tentang yakin, fadilah yakin dan sebagainya gitu. Fokus jadi, ya. Enggak kemana-mana khutbahnya. Lain kalau ngaji gini kan, ngaji ini bisa kemana-mana. Tapi kalau khutbah serius sebentar, itu sunnahnya, ya. Salatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Salat Jumat itu lebih panjang. Coba bayangkan, berapa salat Jumat? Sekarang kita mau tanya, berapa sih sabbihisma dengan hal ataka haditsul ghasyiyah itu khutbah, salat, tenang, tumakninah, kira-kira berapa? 10 menit. Berarti khutbahnya berapa? Qultum. Ya, atau kita baca surat Al-Munafiqun dalam riwayat yang lain, ya, berarti itu agak panjang. Jadi kalau dilihat-lihat 20 menit itu sudah cukup gitu, ya, maksimal 20 menit, ya. Ada orang khutbah, ya, kebetulan
saya sholat di satu daerah, di daerah Ciputat gitu ya, masuk, dia khutbahnya panjang luar biasa. Kemudian dia mengatakan kalau nonton TV, nonton bola bisa 2 jam, dengar khutbah lama dikit sudah marah. Nah, ini nggak belajar fikih berarti, ya beda, ya beda. Memang khutbah itu memang harus ringkas, khutbah Jumat, ya tidak boleh tidak lama-lama, ya. Orang udah lapar, apalagi orang dari kantor, pabrik, kan waktunya cepat itu, mau balik lagi, mau balik kerja, masuk ke masjid lama, akhirnya telat, kapok dia nggak sholat lagi udah. Gara-gara siapa? Gara-gara khotib itu tadi, itu yang disebutkan wa inna minkum munaffirin, ya, wa inna minkum munaffirin, ya. Sebagian dari kalian itu membuat orang lari. Lari dari mana? Lari dari kebaikan, lari dari masjid. Kenapa? Ya tadi, ya. Ada orang-orang yang terlalu yang tidak menjalankan agama dengan ilmu, akhirnya orang lari, ya, lari dari masjid. Ya. Sudah jarang sholat, sekali masuk lama, kapok, udah enggak sudah, ya. Tubtu ilallah, taubat sudah, ya. Jadi khutbahnya itu tadi, tapi perlu sosialisasi, ya. Ini perlu ilmu, makanya perlu ilmu kan, ilmu harus dijelasin. Ustaz, jangan lama-lama, khutbah itu yang fokus, ya, mengena, begitu. Ada di satu kota, ada masjid baru, begitu. Jadi masjid lama dibangun, kemudian jadi masjid baru. Di sini daerah itu lumayan banyak masjid. Kemudian orang-orang mau bangun masjid, mau dipakai buat sholat Jumat. Nah ini juga, ya, mau pakai sholat Jumat kan harusnya dilihat kondisinya. Kira-kira ada masjid cukup, kalau jadi satu bagus, kalau nggak cukup baru tambah lagi, gitu ya. Akhirnya orang-orang bilang ini, kita bangun masjid, ya udah, Bismillah kita pakai. Gimana? Kata ada yang bilang begini, khutbahnya jangan lama-lama, ya, nanti pasti ramai masjidnya. Gitu. Kalau ada masjid banyak, masjid yang paling cepat ini paling digemarin itu biasanya. Ya. Masjid mana ini misalnya? Oh itu cepat, ya, enak, cepat ya. Nah, jadi kalau mau cari khutbah Jumat, biasanya orang yang mau yang cepat-cepat, begitu, ya. Tapi cepat dalam artian tetap menjalankan rukunnya dibaca, jangan sampai nggak pakai. Karena ini bukan ceramah biasa, khutbah Jumat itu ada rukunnya, ada alhamdulillah, ada rukun dan seterusnya. Nanti kita akan baca berikutnya. Yang ketiga, ya, jadi kesimpulannya bahwa berdiri hukumnya adalah wajib. Bagaimana nanti ada pendapat-pendapat yang lain, ya, ada pendapat yang lain para ulama, ada yang mengatakan bahwa itu adalah bukan wajib, tapi tetap semua khutbah di Jumat di dunia ini nggak ada yang duduk, ya, walaupun mereka tidak meyakini, gitu ya, tidak meyakini wajib, tapi semua khutbah di dunia ini, ya, nah itu semuanya berdiri, ya. Tapi mungkin antum pergi kemana lihat ada orang duduk, jangan langsung diingkari dulu. Apalagi bukan di negeri kita, misalnya negeri lain. Oh berarti mungkin ada madhab yang lain. Kalau di negeri kita, itu perlu dipertanyakan. Ini pakai madhab, pakai pendapat para ulama atau ngarang-ngarang sendiri, begitu ya? Kayak yang di mana? Indramayu, khutbahnya beda semuanya, ada perempuan boleh khutbah, itu bukan pendapat ulama itu. Ya. Yang ketiga, istiratul julus bainahuma, yaitu disyaratkannya duduk di antara dua khutbah. 3 itu tadi, ya, disyaratkannya duduk di antara dua khutbah. Wa annahu fardun min furudiha, dan itu adalah fardu, kewajiban daripada fardu-fardunya.
Ya. Walaupun sebagai ulama mengatakan ini memang ya ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya. Adapun pendapat Imam Malik wa Abu Hanifah, ya, dia tidak mengatakan wajib. Jadi biasa-biasa aja sebenarnya, ya. Dalam khilaf-khilaf yang ada para fuqaha supaya kita sedikit mendengar itu biasa, tidak perlu dibesar-besarkan. Begitu, ya. Ijtihad para ulama, ya udah, memang ada yang mengatakan begini, ada begitu, itu sangat biasa, ya. Yang tidak boleh itu ijtihad disalahkan. Nah, itu yang ketemu itu, ya. Orang berijtihad kemudian orang lain menyalahkan, itu yang bikin ribut kan, ya. Qunut sudah jelas, ya, ada dalilnya. Ada yang mengatakan saya enggak meyakini itu dalilnya enggak kuat, jadi enggak usah qunut. Gitu aja, selesai, tidak perlu diperdebatkan, ya. Enggak perlu kita kritik qunut pakai di YouTube, akhirnya orang ribut, jadi fitnah lagi. Padahal ada di tengah-tengah kita yang lebih bahaya itu, ya, yang disepakati. Makanya dikatakan la yunkarul mukhtalaf fihi. Enggak boleh itu mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan. Begitu. Apalagi pendapat para ulama. Para ulama yang mengatakan begitu sudah selesai. Enggak boleh orang memperselisihkan, ya. Kemudian hadis berikutnya, ya, ini yang penting. Tadi itu urusan khotib, kan kita bagian pendengar aja, ya, itu khotib biar sudah belajar sendiri sama khotib, ya. Nah, sekarang ini urusan kita ini, ya, ini hadis berhubungan dengan kita. Apa itu? Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthubu faqad lagaut, ya, au lagauta. Idza qulta li sahibika, jika engkau berkata kepada temanmu, ansit, diam, yaumal jum'ah, di hari Jumat. Bukan di hari Jumat, berarti hari Jumat enggak boleh diam. Enggak, khusus. Wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, ya, maka kamu telah sia-sia. Faqad lagauta. Nah, ini hadisnya jelas itu, ya. Jadi yang mengatakan diam, ada orang berisik, diam, berarti dia sia-sia sholat Jumatnya. Begitu. Dohir hadisnya begitu. Nah, tapi kita dengerin pendapat para ulama. Kalau kita bilang lagu tak halas, dia berarti kalau ada orang berisik mau jungkir balik, anak orang mau jatuh, diam aja. Ini benar tidak pendapat ini? Itu yang akan kita baca hadisnya atau pendapat para ulama di sini, ya. Arti daripada qauluhu ansit. Ansit itu apa artinya? Uskut, artinya diamlah. Jadi perintahnya apa? Diamlah, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man atal jum'ata fastama'a wa ansota. Ya, barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, mendengarkan dan, ya, diam, mendengarkan dan diam. Karena itu nggak mungkin mendengarkan sambil ngobrol, nggak mungkin. Ya, khutbahnya singkat, padat, bagus, masih ngobrol juga. Ini keterlaluan berarti. Ya. Maka antara mendengar dan diam dijadikan dua yang berbeda. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang kalimatnya ansit itu apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, maka wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkanlah. Ya.
lahu wa ansitu. Diam. Mendengarkan dan diam. Karena nggak ada orang mendengarkan tanpa diam, itu nggak bisa. Nggak konsen di situ. Ya. Hajatan atau apa aja, pernikahan, ada khutbah, ada acara-acara tabligh atau apa, diperintahkan baca Al-Quran. Iya, supaya dapat keberkahan Al-Quran. Tapi kita lihat juga qori'nya, panitianya mengingatkan kepada qori'. Di sini Pak, ini ibu-ibu biasanya, ibu-ibu, bapak-bapak juga biar adil gitu ya. Biasanya ini kalau berhenti ngomong sebentar bisa kram semua ini. Nggak enak, kepingin ngomong terus. Tolong baca Qur'annya jangan lama-lama. Gitu. Supaya ini kalau ngomong dosa. Iya. Kalau dia ngobrol, dia berdosa. Karena perintahnya wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'anu lahu fastami'u an situ, berarti suruh diam. Nah, itu suruh diam. Ibu-ibu, tolong diam dulu supaya mendapatkan dari keberkahan daripada Al-Quran. Kalau ngobrol malah dapat dosa. Karena perintah ini wajib hukumnya. Nah, gimana solusinya? Solusinya yang qori ini jangan lama-lama. Gitu. Saya pernah hadir qori 1 jam, masya Allah. Benar. Qori ini 1 jam. Enak suaranya. Tapi lelah yang mendengarkan itu. Ya. Apalagi dia ngobrol pasti ya. Oh, 1 jam. Bagaimana dengan masjid yang menyetel suara kan itu? Bagaimana? Ngaji Al-Quran sebelum subuh, sebelum maghrib kan ada bacaan. Nah, dikatakan oleh para ulama, kalau mubashir, kalau langsung, maka dia wajib mendengarkan semua. Nah, itu repotnya kalau langsung. Tapi karena itu kaset, rekaman ya, kaset zaman dulu itu, sudah nggak ada sekarang. Ya, kalau masih ingat kaset, ingat bentuknya berarti sudah mulai tua itu. Ya, nah, gitu. Orang disuruh diam. Ini kalau dengan rekaman bagaimana? Enggak, karena dia enggak langsung. Ya, nah, di sini ada lumayan lah, artinya ada kebebasan di sini supaya mendengarkan semua baca Al-Quran karena perintahnya idza quri'a, berarti dibaca. Ketika dibaca, jadi ketika dibaca Al-Quran diperintahkan untuk diam. Jadi apabila khutbah, maka ini berarti di sini disebutkan apa? Kalau sedang khutbah, kemudian kita ada orang berisik, diam. Itu dia hilang juga pahala daripada sholat Jumatnya. Bagaimana ini mafhumnya, bagaimana pemahaman ini tadi dikatakan oleh para ulama. Wa ma'nal hadis, arti daripada hadis ini an-nahyu an jami'an wa'il kalam halal khutbah, yaitu larangan untuk ya segala jenis omongan apapun dalam keadaan khutbah. Ya, berarti dilarang semua ngomong apa aja nggak boleh. Wa nabaha bihadza ala ma siwahu. Berarti kan tadi apabila khotib sedang berkhutbah, kamu mengatakan apa tadi? Ansit artinya uskut, diamlah, diam. Nah, itu maka akan hilang jadi lagu ya. Lagu artinya jadi banyak di sini ya, artinya cuma-cuma begitu ya. Percuma. Wa huwa fil asli amrun bil ma'ruf. Pertanyaannya, waktu kita bilang rame, ada orang berisik di masjid, kemudian kita bilang diam. Itu apa namanya? Amar ma'ruf kan? Itu namanya amar ma'ruf. Wajib. Ya. Wajib. Banyak orang bilang begitu, nggak apa-apa, anak kirim aja ke masjid, biar kenal sama masjid. Akrobat anak yang nempel di tembok-tembok kemana-mana. Ya. Sudah kemana-mana, kemudian orang yang tua-tua nggak khusyuk lagi, berisik suaranya.
nggak apa-apa, latih aja, latih anak biar kenal masjid. Latih itu kalau sudah dikenalkan dulu. Ya nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh mengganggu kehusyuan orang tua ini. Ya, nah harusnya begitu. Maka memerintahkan diam, berarti hukumnya apa? Itu disebut amar ma'ruf. Wajib kita diam. Nah, bagaimana sesuatu amar ma'ruf kok dikatakan lagu? Itu maksudnya. Bagaimana? Itu kan amar ma'ruf. Padahal dikatakan faqad laghauta. Berarti sia-sia. Bagaimana amar ma'ruf kok dikatakan sia-sia? Ya. Kalau mafhumnya yang kita pahami oleh para ulama dikatakan, berarti mafhumnya kalau amar ma'ruf saja bisa menjadikan sholat Jumat kita sia-sia, apalagi ngobrol yang lain. Itu maksudnya. Ya. Diam. Kita sholat, orang berisik, diam Pak. Ya. Pak, diam. Gitu ya. Itu kan amar ma'ruf. Bisa menjadikan sia-sia sholat Jumat kita. Begitu. Apalagi lagi ngomong yang lain. Ya. Sampai di masjid duduk sampingnya, dari pertama datang ke masjid sampai khutbah selesai ngomong terus. Ini gimana? Karena tidak mengerti kan? Percuma itu, berarti sudah lagu. Dia hanya sholat Jumat menggugurkan kewajiban tapi pahalanya nggak ada. Kalau ngobrol itu, ya. Semestinya kalau dia memang bakat untuk ngomong, suruh jadi khotib aja. Duet jadi ya. Jadi diperintahkan untuk diam. Ya. Tapi dikatakan di sini, padahal itu ada perintah amar ma'ruf tadi yang dijelaskan tadi ya. Maka dikatakan fa wa tariquhu idza arada nahya ghairihi anil kalam an yushira ilaihi bisukut in fahimahu. Nah, caranya bagaimana kalau kita mau mengatakan diam? Kita bilang diam, Pak, tolong diam, Pak. Tolong diam. Berarti kan nggak boleh tadi tuh. Maka dipakai isyarat. Kira-kira kalau kita pakai isyarat, apa isyaratnya misalnya? Kita suruh bilang orang diam. Satu. Kan bisa ya? Bisa. Ada orang lebih tersinggung kadang-kadang begini. Ya, orang tua digini-gini kurang ajar. Atau kita bilang apa? Ya, kan nggak ada suaranya itu, bukan kalam itu. Gitu. Ya, jauh, masih ngobrol juga. Itu. Ya, ngobrol terus masih juga. Begitu ya, pakai isyarat dulu. Ya. Nggak paham juga. Ya, saya kalau ketemu anak-anak di masjid itu berisik, ya ada nggak enak juga, tapi masih dimaklumin lah ya. Anak-anak lucu, anak-anak ya, walaupun dia lucunya di rumah aja mestinya. Ya. Tapi udah orang tua, sudah tua, khutbah Jumat masih ngobrol. Ada yang mainan HP lagi, kirain baca surat Al-Kahfi, nerusin ya. Dia ngobrol. Itu. Ya, harus diingatkan. Tapi sekali lagi, memerintahkan diam hukumnya wajib. Enggak boleh kita diam. Enggak. Saya mau cuek aja lah. Ya. Saya enggak mau ikut-ikut yang begitu. Ya, ini urusan politik. Politik ya. Saya enggak mau ikut-ikut. Orang diam, wajib orang Islam itu begitu. Kalau ada kemungkaran ya wajib dengan bahasa yang bagus. Begitu. Ya, misalnya orang tua, nanti selesai, Pak minta maaf Pak, gitu ya, minta maaf, nggak boleh tadi itu. Insya Allah diterima. Ya, kalau dia nggak, artinya dia benar mengerti, ya, bagaimana kewajiban sesama muslimin, ya harus terima. Ya, tapi kalau ditegur nggak mau, marah, tersinggung, padahal dia salah,
Ya, nasib namanya. Ya, kebetulan ketemu mitra yang begitu, ya, tapi ya harus dibiasakan dengan kalam yang bagus tadi ya. In fahimahu, ya, baru dikatakan fa in ta'adzara gitu ya. Falyanhahu bi kalamin mukhtasar. Kalau tidak paham juga, maka diperintahkan untuk berbicara mukhtasar. Mukhtasar yang pendek. Apa kira-kira? Diam. Diam itu udah pendek ya. Diam. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Yang berisik. Sik. Nah, kasih yang ringkas pokoknya. Ya. Atau gini, tua. Gitu. Itu ringkas ya. Bukan anak-anak. Ini kan nggak ada yang tersinggung kan saya ngomong ini. Nggak ada, ngomong orangnya nggak ada, rapi-rapi semua. Tapi ini ngambil bahasa yang maksudnya yang mukhtasar. Gitu. Jempol Bapak, diem ya, gitu. Pintar. Bahasa cari yang seringkas mungkin. Wala yazidu ala aqallil mumkin. Walaupun tadi boleh, tidak boleh lebih daripada secukupnya. Kalau orang udah paham, diam. Udah paham ya jangan tambah-tambahin lagi. Diam Pak, udah tua ngobrol aja Bapak ini panjang. Enggak sah malah. Dia sendiri enggak sah nanti ya. Gitu. Ngobrol di rumah kayak ngobrol di masjid ya. Enggak boleh. Terus ngomong dia. Saya pengalaman pribadi ini dulu ya, ada orang khutbah begitu. Khutbahnya, saya ini memberikan nasihat kepada bapak-bapak karena saya ini sudah mungkin paling tua. Saya ini tua di sini. Ya, umur saya sudah waktu itu nggak tahu disebut berapa gitu ya. 71 gitu. Di bawah ada orang tua juga bilang, "Saya 80." Jadi jawaban itu. Ya benar. Ya Allah. Wala syakka di sini dikatakan annal hadis dalilun ala talabil insat fil khutbah. Ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa hadis tadi adalah dalil. Dalil untuk apa? Memerintahkan diam di waktu khutbah. Ya. Wan nasu fi dalika qismain. Untuk yang memerintahkan itu, yang diperintahkan dan memerintahkan itu ada dua bagian orang. Yang satu, man yasma'ul khutbah. Ada orang dengar khutbah tapi ngobrol. Itu. Ya, ada orang dengar khutbahnya, soundnya bagus kemana-mana, suaranya di mana-mana. Dia masih juga berbicara. Berarti dia yasma'ul khutbah. Wa haula dzarban. Orang yang mendengarkan itu terbagi menjadi dua lagi. Apa itu? Tasihul jum'ah. Ya. La tasihul jum'ah illa bihim. Sampai tasihul jum'ah illa bihim seperti penduduk asli, seperti orang sini nih. Dia orang asli, penduduk ini daerah mana namanya ini? Ya. Daerah sinilah pokoknya gitu ya. Biar penasaran yang dengar, ini pengajian di mana sini gitu ya. Ini di Belanda nih ya. Seperti orang yang asli sini, dia tidak sah kecuali dengan orang itu. Artinya khutbah dimulai kalau sudah ada 39 orang plus satu khotib. Berarti berapa semuanya? 40. Kalau 40, ada sebagian masjid waktu khutbah masih 12. Begitu qomat 14.000. Masya Allah. Ternyata penduduknya banyak, tapi nggak ada yang mau keluar dari rumah. Nah, itu semestinya tidak boleh dimulai. Sekarang kalau dari yang 40 tadi, ya, orang-orang yang ada di 40 orang yang diwajibkan tadi, ya, al-arba'un, ya, maka wajib bagi mereka semua untuk mendengarkan, ya, khutbah tadi dari awal. Innal hamdalillah. Nah, dari rukun itu dia harus mendengarkan. 40 orang itu tadi. Ya.
Kalau khutbah, khotib khutbah dilihat kanan kiri masih sedikit, baru 20. Ya, 20 10 tidur. Ya. Nah, itu gimana? Ya nggak boleh sebetulnya, nggak sah itu. Nggak sah khutbahnya. Ya. Salat Jumatnya nggak sah. Ya tunggu aja dulu. Ya. Tunggu sampai orang-orang kumpul banyak baru khutbah, semestinya begitu. Ya. Tapi khilaf nanti para ulama berapa sih jumlah dan sebagainya itu nanti. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan mayoritas ulama tadi 40 harus mendengarkan itu tadi ya. Maka jika salah satunya tadi, kalau dari yang 40 tadi, maka wajib bagi dia mendengarkan ya. Kalau dari, maksudnya begitu ya, kalau yang dari orang 40 yang wajib mendengarkan tadi tiba-tiba dia berbicara, ya wajib diingatkan. Nah, itu satu ya. Kecuali gitu ya, ada yang mengatakan tidak diwajibkan kecuali jika khatib sedang membaca Al-Quran. Nah, waktu khatib baca Quran wajib dia diam. Ada yang mengatakan khatib semua rukunnya didengar semuanya, dan nanti kalau pas dia baca Al-Quran dia wajib. Dia lebih baik ya diam aja sudah. Ya, kan kita mau datang khutbah. Ya, khutbah itu kan wejangan, nasihat, maka mustami para pendengar tidak ada cara lain kecuali dia diam. Ya. Dan sepakat para ulama, ya, kemudian dikatakan wa ammatul ulama ma'ittifaqim ala anna al-kalam fi hadha darb makruhun karahah tanzih. Ya, lakin al-ikhtilaf fit tahrim. Ada larangannya adalah makruh ya, litanzih. Tapi sebagian lagi mengatakan ini adalah haram. Ya. Diperselisihkan tentang haramnya. Yang kedua, mustami ada di masjid tapi dia nggak dengar suara khutbah. Gitu. Misalnya masjidnya sampai ke penuh, sampai keluar, sampai dia nggak dengar apa-apa, duduk aja nggak dengar apa-apa itu, gitu, ya, dia nggak mendengarkan khutbah, ya. Apakah wajib diam? Begitu masih dipresisikan. Tadi kalau yang masih mendengar wajib diam, dengar suara wajib diam, semua wajib. Kalau yang nggak mendengar gimana? Di belakang, begitu, ya. Qala ikhtalafa ulama, di sini katakan hal yajibu alaihi sukut kama law kana yasma'. Qala jumhur yalzamuhu, walaupun enggak dengar, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah, dia enggak dengar atau dengarnya sepoi-sepoi gitu dengar ya. Kadang-kadang teriak suara khotibnya dengar, kadang-kadang hilang, kadang-kadang tetap diwajibkan untuk diam, enggak boleh ngobrol. Ya, jangan ngobrol, Pak. Saya nggak dengar kok, ya. Saya nggak dengar khutbah, tetap dia diwajibkan diam. Ya. Mengapa? Karena kalau dia bicara justru bikin semakin tidak terdengar lagi. Itu, ya. Tetapi pendapat ini dikatakan juga oleh sebagian ulama bahwa tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Kesimpulannya, diam di waktu khutbah, baik dia mendengar atau tidak mendengar, itu lebih baik adalah diam total, tidak berbicara sama sekali, walaupun dengar sedikit-sedikit atau dengar mendengar dengan jelas. Kalau dengan jelas sudah jelas pasti tadi haram, ya, hukumnya untuk berbicara. Masuk di lain berbicara, yang lain-lain juga. Maka di hadis yang lain disebutkan waman massal haso faqad lago, barang siapa yang menyentuh kerikil itu juga lago. Maksudnya kerikil gimana? Menyentuh kerikil itu zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, masjidnya itu terbuat dari
Belum ada karpet, belum ada keramik, itu pakai tanah. Nah itu para sahabat kalau wirid, kalau zikir sebagian itu main-main, bukan main-main, dia menggunakan kerikil yang ada. Dibaca misalnya Allah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, atau baca subhanallah, atau baca apa. Berarti dia membaca ya, zikir. Tadi menggunakan itu. Masuk di dalamnya, kalau sekarang berarti apa? Tasbih. Tasbih itu bagus, mengingatkan. Ya, walaupun orang-orang bilang, oh itu bid'ah, seperti orang Hindu, seperti orang Buddha dan sebagainya. Ya udah biarin. Berarti dia kurang paham, kurang mengerti. Kita menjalankan sesuatu pasti ada dalil. Ngapain ngikutin orang Hindu, ikutin orang Buddha? Masa orang Islam mengikuti sunnahnya orang Buddha? Kan nggak pasti, jelas ya. Itu namanya su'udzon, itu berburuk sangka. Tapi pahami, sudah kita nggak akan bahas itunya. Itu jelas sudah boleh, para ulama semua bilang boleh ya, tentang yang penting itu mengingatkan kita untuk mengingat. Tapi di waktu sholat Jumat, walaupun kita meyakini bahwa itu bagus, tapi kalau sholat khutbah jangan keluarin tasbih. Ya, kan sama juga seperti orang sedang khutbah, sedang mau diberikan wejangan, diberi nasihat, kemudian mulut kita komat kamit sendiri. Nggak bagus. Ya, nggak bagus. Itu masuk bisa nanti Jumatnya lago, itu nggak ada gunanya. Ya, yang baca wirid aja bisa lago, gitu maksudnya. Bagaimana kalau main game? Nah, itu kan maksudnya. Iya. Atau lagi punya tugas di kantor, bawa kalkulator, begitu ya. Keuntungannya berapa nih? Itu lago semuanya. Ya. Adapun amal insad bainal khurujil iman sudah ya. Jadi mengatakan untuk tadi ya, diam tetap hukumnya wajib. Kan itu amar ma'ruf, diperintahkan. Kalau ada orang ngobrol di masjid bilang, maaf Pak, itu tulis saja begitu ya. Tulis apa? Haram berbicara di waktu khutbah Jumat, ya, dan apalah redaksinya yang bisa difahami, ya. Barang siapa yang berbicara di waktu dia akan sia-sia, anjuran-anjuran itu boleh juga, ya. Kemudian khotib diingatkan lagi jangan lama-lama, itu penting, ya. Jangan lama-lama. Mengingat tadi orang-orang kita ini biasanya kalau mendengarkan khutbah suka kalau ngobrol itu enak, ya, nggak boleh diputus kalau lagi ngobrol, begitu. Tapi kalau mendengarkan bermasalah itu. Memang kita punya kebiasaan yang kurang bagus, itu lebih senang berbicara daripada mendengar. Padahal mendengar itu lebih enak. Ya, mendengar itu lebih enak. Enak mana Bapak sama saya? Antum sama saya? Enak antum ya, yang yasma. Ya, dengar aja gini, enak ya. Ya, waktu orang ketawa, orang paham. Kan gitu kan? Iya. Kalau saya ini ingat muqarrabin. Oh iya, apa ya? Baca dulu begitu ya. Ya. Tapi memang kita lebih senang bicara. Bicara kapan? Kalau di waktu sekali khutbah Jumat wajib diam total. Nah itu perlu sebelum adzan, boleh juga. Sebelum adzan kita bilangkan, harus diumumkan. Biasanya di masjid-masjid yang banyak anak gitu. Tapi di sini insya Allah enggak ya. Insya Allah aman. Ya. Aman ya? Saya nggak pernah khutbah di sini masalah. Alhamdulillah ya. Jadi artinya masjid-masjid perlu semua diingatkan. Anak-anak itu semua kita sayangi. Anak-anak itu adalah generasi pengganti kita. Wajib dikenalkan pada masjid dan seterusnya, tetapi dengan bimbingan yang benar. Jangan sampai kedatangan mereka justru menghilangkan kekhusyuan daripada orang-orang yang sudah dewasa yang diwajibkan. Mereka belum wajib, maka perlu diingatkan lagi tadi supaya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semakin hari semakin baik. Itu harapannya, ya. Kalau yang hal-hal yang seperti ini diingatkan kepada orang, sifatnya
ini bukan ibadah untuk diri sendiri. Ada orang baik ibadahnya untuk diri sendiri, bagus. Ya, tapi ibadah yang untuk orang lain itu lebih bagus. Semua ibadah yang faedahnya bisa diberikan pada orang lain itu lebih bagus. Ya, misal ini, saya sholat di rumah, wirid di rumah, dzikir di rumah sendiri, bagus. Tapi kalau kita menimba ilmu, kemudian kita sampaikan kepada orang lagi, itu lebih bagus. Itu karena nafaknya mutaaddi, semua yang nafaknya untuk orang lain, manfaatnya untuk orang lain, itu lebih baik daripada ibadah kita sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada. Oh, banyak. Silakan. Ya. Saya pernah alami sholat Jumat di satu tempat. Belum ada 40. Kepada 40. Mungkin banyak mungkin 44-nya. Iya. Terakhir sholat kembali sholat zuhur. Iya. Siapa itu yang salat zuhur? Jamaahnya semuanya. Iya, kalau memang sudah jelas kurang dari 40, ya pantas dia mengulang sholat zuhur. Karena itu nggak sah sholat Jumatnya untuk yang meyakini bahwa sholat Jumat itu harus 40, ya, laki-laki mustautin asli penduduk situ, maksudnya orang yang tidak mau pindah-pindah lagi, bukan di rest area, ya, bukan. Itu yang di rest area itu kadang-kadang masjid yang begitu lain-lain semua. Ya, nggak ada orang asli itu juga lebih baik dia mengulang lagi sholat duhur menurut sebagian ulama, dan itu yang banyak dilakukan oleh para ulama. Ya, ya. Kalau ini kan khutbah Jumat, Idul Fitri itu khutbah yang bersama. Idul Fitri itu waktu ini sama nggak sama khutbah Jumat? Karena kalau Idul Fitri kan kadang-kadang setengah jam, itu aja. Kalau sholat Idul Fitri tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan panjang atau enggak, tergantung kebutuhan. Ya, wallahu alam, kalau ada dalil lagi wallahu alam, tapi dia memang seperti caranya seperti khutbah Jumat. Tapi kalau lamanya yang disebutkan di dalam hadis itu hanya sholat Jumat, yaitu sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Gitu. Sunnahnya. Tapi bukan berarti kalau kita panjang sedikit dengan kebutuhan dan sudah kebiasaan, ya nggak masalah, nggak menjadi masalah, nggak. Gitu. Cuma tadi jangan sampai orang tidak sholat Jumat lagi gara-gara khotib kelamaan. Jadi, ya. Masalah Al-Quran tadi bro. Kalau di tempat saya itu ada setiap habis subuh baca Quran pakai pengeras suara keluar. Sedangkan waktu subuh habis subuh itu kan orang banyak yang pada warawiri, pada keluar-keluaran itu gimana? Itu kita kalau kita agak dengerin itu dosa. Apakah kita ikut banyakkan dosanya tiap pagi itu dibanding sama yang baca Quran? Ya. Cukup dibaca itu pakai suara dalam aja gitu ya. Jangan di luar kalau memang itu mubasyir. Kalau langsung, karena kalau langsung dia ada perintah itu. Wa idza quri'al Qur'an, dari ayat yang jelas. Ya Qur'an fastami'u, diam. Fastami'u lahu wa an, situ dengarkan dan diam. Itu perintahnya. Enggak boleh ngomong berarti. Itu kalau langsung. Tapi kalau dia mau dengerin, saya mau baca ini, baca Quran, ya udah jangan pakai suara di luar kalau mau dikasih saran. Kalau dia mau terus ya repot juga gitu ya. Tapi saran tetap begitu gugur itu. apa ya? Udah ditegur, misalnya ditegur. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah. Yang penting itu, iya. Yang penting sudah ditegur, udah baik-baik, udah itu terserah dia itu. Ya, iya, Fadhil. Waktu khutbah Jumat banyak kita tahu belum lagi satu tidur ngantuk, itu termasuk lalu kan? Ya, itu sudah berlalu berarti. Ya, kalau misalnya bagaimana 40 semua yang hadir di Masjid Al-Muqarrabin tidur semua misalnya gitu. Khutbahnya sah nggak? Nah, pertanyaan itu. Nah, sekarang gantian saya mau tanya nih. Ada yang hadir 100,
tidur 80. Enggak boleh. Harus dengar itu. Harus dengar 40. 40-40-nya itu harus dengerin semua. Innal hamdalillah. Jadi sudah dengar itu. Ya gitu. Harus dari awal rukun-rukunnya. Kalau khutbah setelah rukun itu apa berarti? Alhamdulillah, shalah, wasiyah, takwa, doa lil muslimin. Materi khutbahnya tinggalin tidur, enggak apa-apa maksud begitu. Bukan enggak apa-apa maksudnya ya. Ini materi khutbahnya panjang tapi saya mau dengerin itunya aja. Alhamdulillah sudah rukun-rukun kan biasa gitu. Sudah mulai kalau kita bilang sudah semua yang bahasa Indonesia itu di luar rukun semua. Khutbah yang selain bahasa Indonesia, makanya biasanya bahasa Arab dulu kan, baru pakai bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia boleh itu. Bismikallahumma ahya wa bismika. Kemudian kita kasih tahu bilang kalau sudah waktunya kiamat bangunin ya. Rasulullah Allah Akbar udah dibangun. Nggak boleh. Itu perlu diperhatikan. Waktu khutbah ini khutbah sedang serius. Kan mau diberi nasihat, toh yang dibicarakan juga hal-hal yang baik, wasiat yang baik kan, Al-Quran. Kemudian kita baca Quran, orang sedang khutbah dibaca Quran. Nah, ini dungu, namanya ahmak. Ya, kalau dia nggak ngerti, kasih ngerti. Kalau masih terus, nah itu baru masuk dalam golongan ahmak itu tadi. Ya, orang lagi ngaji, orang sedang pengajian, kan sedang diberikan ilmu, baca Quran sendiri. Nah, itu ahmak namanya. Ya, kalau mau baca Quran, baca di rumah. Begitu mestinya. Nah, apalagi khutbah Jumat nggak boleh baca tasbih, pakai tasbih, baca apa aja nggak boleh. Ya, dengar, halah, fastami'u. Nah, cuma tugasnya mendengar aja. Sudah. Wallahu a'lam bishawab.